Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Dewi. Saya lahir di Desa Stanggor tanggal 1 Juli 2006 dan saya berasal dari Lombok, Desa Stanggor. Saya lulus S1 Farmasi di Universitas Bumigora dan saya lulus profesi apoteker di Universitas Erlangga di Surabaya. Dan ini adalah kisah perjalanan saya dari seorang mahasiswa farmasi di tahun 2025 hingga menjadi apoteker. Selamat datang di video saya. Di sini saya akan berbagi bagaimana mimpi-mimpi seorang mahasiswa farmasi di tahun 2025 bisa menjadi kenyataan di tahun 2032. Bagaimana rasanya menjadi seorang apoteker sukses? Di video ini saya akan membawa kalian melihat perjalanan saya dari bangku kuliah hingga menjadi apoteker. Di tahun 2025, saya hanyalah seorang mahasiswa farmasi yang penuh semangat kuliah, praktikum, organisasi. Semua saya jalani dengan tekun. Momen-momen sulit seperti begadang, mengerjakan tugas, ngelaprak, ujian yang menegangkan, semua itu adalah bagian dari proses. Sekarang, saya sudah bekerja sebagai dosen di Universitas Bumigora. Selain itu, saya juga berhasil membangun jaringan apotek yang tersebar di berbagai kota. Memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah prioritas saya. Dan selain itu juga di tahun 2032 ini saya juga menjadi apoteker kepala di rumah sakit provinsi. Saya bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif bagi pasien. Saya lulusan Magister Farmasi di bidang teknologi farmasi dan formulasi, dan saya lulusan dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Dan sekarang bidang yang saya tekuni yaitu bidang teknologi farmasi dan formulasi. Bidang ahlian teknologi dan formulasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan, pengembangan, dan analisis sediaan farmasi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk akhir seperti obat, kosmetik, atau jamu yang aman dan efektif. Kemudian, di bidang teknologi dan formulasi, farmasi mengerjakan perancangan, pengembangan, pembuatan, dan pengujian obat untuk memastikan sediaan yang aman, efektif, stabil, dan dapat diterima pasien. Proses ini mencakup pemilihan bahan aktif dan bahan tambahan, penentuan komposisi yang tepat, serta pembuatan berbagai bentuk sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, atau sirup, dan juga alat kesehatan. Di bidang yang saya tekuni ada dua bidang yang difokuskan. Yang pertama yaitu teknologi farmasi, desain, dan pengembangan. Merancang dan mengembangkan proses produksi obat dari penemuan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Produksi dan membuat obat dalam skala besar dengan memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitasnya. Penjaminan mutu, melakukan pengujian untuk memastikan semua produk farmasi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Bidang kedua yang difokuskan juga yaitu tentang formulasi farmasi, perancangan sediaan, perancangan komposisi obat dengan mencampurkan bahan aktif obat dengan berbagai bahan tambahan atau eksipien seperti pengisi, pengikat, atau pengawet. Optimalisasi penghantaran obat, memastikan obat dapat dilepaskan pada dosis yang tepat dan memberikan efek terapi yang diinginkan. Stabilitas dan kepatuhan pasien, memastikan obat tetap stabil selama masa simpannya dan mudah digunakan oleh pasien. Dalam peran seorang farmasi, hal yang paling penting dan ini ditonjolkan adalah keselamatan pasien atau pasien safety yang didukung oleh keahlian mendalam tentang obat-obatan, memastikan bahwa setiap pasien menerima obat yang tepat dengan dosis yang benar pada waktu yang tepat dan tanpa interaksi yang berbahaya. Secara spesifik, poin paling krusial yang ingin ditekankan adalah pencegahan kesalahan pengobatan atau medication error preparation. Ini adalah tanggung jawab utama dan paling vital. Farmasi bertindak sebagai lini pertahanan terakhir untuk mengecek resep dokter,
mengidentifikasi duplikasi terapi, potensi alergi, atau interaksi obat yang berbahaya, dan mencegah hal-hal tersebut mencapai pasien. Penggunaan obat yang rasional dan efektif, farmasi memastikan bahwa obat tidak hanya aman tetapi juga efektif untuk kondisi medis pasien. Keahlian ini memastikan pasien mendapatkan manfaat maksimal dari terapi mereka. Edukasi pasien yang komprehensif tidak cukup hanya memberikan obat. Yang paling penting adalah memastikan pasien mengerti cara menggunakan obatnya dengan benar. Edukasi dan konseling yang efektif memberdayakan pasien untuk menjadi mitra aktif dalam perawatan kesehatan mereka sendiri, yang secara langsung meningkatkan hasil kesehatan. Singkatnya, yang paling penting untuk ditonjolkan adalah peran farmasi sebagai ahli dan penjaga gerbang yang memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif secara langsung dan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Dari semua peran dan tanggung jawab, aspek yang paling penting untuk ditonjolkan sebagai farmasi adalah menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang aman dan efektif. Sebagai seorang apoteker, saya akan berpegang pada beberapa acuan utama dalam bekerja, yaitu pada acuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi landasan utama dalam praktik. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes, berbagai Permenkes mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian, pengelolaan obat, dan perizinan. Yang kedua yaitu Kode Etik Apoteker Indonesia, pedoman perilaku profesional yang harus diikuti oleh setiap apoteker. Informasi obat yang akurat dan terpercaya. Ketiga yaitu etika dan moral. Yang pertama, integritas, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan. Kepedulian, memiliki rasa empati dan peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasien. Yang ketiga, acuan tentang perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. 1. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang farmasi melalui pelatihan seminar dan pendidikan berkelanjutan. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kefarmasian. Dan sekarang, kegiatan yang saya lakukan yaitu menjadi apoteker klinis di rumah sakit provinsi, pelayanan farmasi klinik. Yang saya lakukan itu screening resep, memeriksa kelengkapan dan kebebasan resep, serta memastikan bahwa obat yang diresepkan sesuai dengan kondisi pasien dan tidak ada interaksi obat yang berbahaya. Yang kedua itu menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter, serta memberikan etiket dan informasi yang jelas tentang cara penggunaan obat. Konseling obat, memberikan konseling kepada pasien tentang obat yang mereka gunakan, termasuk cara penggunaan, efek samping, interaksi obat, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Yang keempat, monitoring efek samping obat atau MESU, memantau efek samping obat yang dialami oleh pasien, serta melaporkan kejadian efek samping obat yang serius kepada pihak yang berwenang. Yang kelima, pelayanan informasi obat atau PIO, memberikan informasi obat yang akurat dan terpercaya kepada pasien, tenaga medis, dan masyarakat umum. Yang keenam, visit atau pasien, mengunjungi pasien di ruang rawat inap untuk memberikan pelayanan farmasi yang lebih personal dan komprehensif. Yang ketujuh, riset dan pengembangan, melakukan riset dan pengembangan di bidang farmasi klinik seperti studi penggunaan obat, evaluasi terapi obat, dan pengembangan formularium rumah sakit. Tips dan motivasi dari saya, jangan pernah takut untuk bermimpi besar
kerja keras, tekun, dan pantang menyerah adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Ilmu farmasi terus berkembang, jadi kita harus selalu update. Dan jaringan dan relasi itu penting. Bangun hubungan baik dengan teman senior. Terima kasih sudah menonton video. Semoga kisah perjalanan saya bisa menginspirasi kalian semua untuk meraih mimpi di bidang farmasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan farmasi. Ingat, sukses itu hak semua orang. Jangan lupa untuk menanamkan di dalam diri sendiri untuk selalu berbuat yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, semaksimal mungkin. Dan thank you guys and see you next time. See you.